bayar beli uang motor itu seharga 20 juta. Nah, jadi untuk penjelasan mengenai pertukaran aset itu, kalau misalkan kita mengalami kondisi beli motor second dan ketika kita beli 20 juta, kita lihat lagi nilai wajarnya ternyata nih motor cuma 15 juta loh semestinya. Jadi kalian mau mencatat sesuai dengan nilai wajar 15 juta. Nah, selisih antara 20 juta sama 15 jutanya itu merupakan tukaran nilai asetnya. Di sini karena kita posisinya kelebihan, nilai nilai kita beli itu lebih tinggi daripada nilai wajar, berarti selisihnya itu dicatat sebagai beban lain-lain, teman-teman. Kalau yang pembelian dengan lamsam tadi, pembelian dengan lamsam itu biasanya beli aset total nilai sama, misalkan beli lamsam berupa berupa gedung, kita beli gedung nilainya 2 miliar. Nah, 2 miliar itu lamsam dibayarkan tunai. 2 miliar berarti jurnalnya debitnya aset perolehan bangunan 2 miliar, kreditnya dicatat uang keluar bank 2 miliar. Jadi pembeliannya dengan lamsam full. Oke, pengukuran biaya perolehan, penerbitan saham menggunakan dasar nilai wajar dari saham sebagai indikator nilai wajar aset. Jika nilai saham dapat diandalkan, mana yang lebih andal antara nilai wajar saham atau aset? Jika keduanya andal, maka nilai wajar aset yang diserahkan digunakan untuk mengukur aset yang diterima. Hibah pemerintah tidak boleh diakui sampai diperoleh keyakinan bahwa entitas memenuhi persyaratan dan hibah akan diperoleh. Perolehan aset, biaya perolehan aset tetap dari suatu pertukaran diukur sebesar nilai wajar, kecuali tidak memiliki substansi komersial atau nilai wajar aset yang diterima dan diserahkan tidak dapat diukur secara andal. Biaya perolehannya diukur dengan jumlah tercatat dari aset yang diserahkan. Ya, di sini di contoh materinya Pak Slamet, kita ada ilustrasi pembayaran tangguhan atau eh, dia ada perolehan aset dengan cara tadi utang. Kita rencana membeli kendaraan melalui angsuran, uang muka yang dibayarkan sebesar 500 juta, dan angsuran selama 5 tahun yang dibayarkan 200 juta per tahun. Tingkat bunga yang berlaku adalah 12%. Nilai tunai mesin tersebut adalah PVE apa saya lupa. N itu adalah jumlah 5 tahun jumlah angsurannya. Nilai angsuran sebesar 720,95. Nah, kemudian kita bagaimana cari nilai mesinnya? Nilai mesinnya itu di angka 730,95 ditambah 500 sama dengan 1.230,95. Nah, ini 230. Oke. Mungkin ini harusnya 230 ini 730 ya. Jadi nilai tunai angsurannya 730,95. Nilai perolehannya itu uang muka 500 juta ditambah dengan jumlah angsuran utangnya. Jadi nilai perolehan kendaraan yang kita beli itu senilai 1.230,95. Debetnya, ini debet, kreditnya itu pas karena kita membayar uang muka 500 juta. Di sini ada keterangan di sini teman-teman. Di soalnya ada keterangan uang muka. Uang muka berarti kan kita bayar DP sebesar 500 juta. Kemudian kreditnya lagi adalah hutang. Utang 730, bukan 730 ini ya. Utang 730 ini belum dibayar saat perolehan kendaraan. Makanya di sini catat utang 730 masih outstanding, harus dibayar setiap bulannya. Ini untuk jumlah perolehan aset. Kemudian yang kedua, pembayaran angsuran pertama.
Ini ada pembayaran utang senilai 113 juta 49, kemudian beban bunganya 86,51, cashnya 200. Nah, jadi setiap bulannya itu si perusahaan ini membayar eh, angsuran bunga senilai 200 juta. 200 juta itu terdiri dari nilai pokok utangnya 113 tambah nilai bunganya 86,51. Mungkin kalian bisa contohkan. Nah, saya udah siapkan contohnya. Pengeluaran setelah perolehan aset, pengeluaran yang dilakukan untuk mengakuisisi aset tetap baru atau menambah aset tetap baru, belanja modal, dan capital expenditure. Pengeluaran akan dicatat menambah nilai aset jika sesuai dengan definisi aset tetap, yaitu memiliki manfaat ekonomi di masa depan dan nilainya dapat diukur dengan andal. Pengeluaran yang untuk memperbaiki atau memelihara aset tetap yang tidak memberikan manfaat di masa mendatang disebut belanja pendapatan, sedangkan revenue expenditure. Pengeluaran akan diklasifikasikan sebagai beban pemeliharaan. Pengukuran setelah pengakuan awal, entitas harus memilih antara cost model atau revaluasi model sebagai kebijakan akuntansinya dan menerapkan kebijakan tersebut terhadap seluruh aset tetap dalam kelompok yang sama, tanah, dan bangunan, mesin, kapal, pesawat, perabotan, peralatan kantor. Nanti teori-teorinya bisa kalian baca ya. Oke, ini materinya udah di situ aja. Kemudian kita ke contoh ya. Contohnya, oh, oke, share dulu. Ini contoh dari perjanjian tentang leasing, teman-teman. Jadi nanti suatu saat ketika kalian sudah lulus kuliah, kalian bekerja sebagai accounting atau auditor, itu kalian akan menemukan case berupa perusahaan itu memperoleh atau membeli aset itu dengan menggunakan leasing. Ini contohnya adalah suatu perusahaan yang membeli aset berupa kendaraan dengan cara leasing atau kredit atau hutang. Ini saya eh, hiding, saya hide nama perusahaannya karena di profesi akuntan publik atau profesi auditor eksternal kita harus menjaga kerahasiaan data-data perusahaan. Makanya nama perusahaannya ini saya hide atau saya blur supaya menjaga kerahasiaan data klien yang kita audit. Ini untuk kita belajar aja untuk sharing. Jadi di sini ada penjelasan telah terima dari PT ABC dengan nomor perjanjian LBDG 20 sekian 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 berupa 36 lembar Bank Mandiri nomor rekening sekian untuk jangka waktunya 10 Oktober 2020 sampai dengan 10 Agustus 2023. Nominalnya 16.955.500. Ini ditunjukkan kepada Bumi Putra BOT Finance. Jadi Bumi Putra BOT Finance itu adalah lesornya, pemberi eh, pemberi leasing, pemberi jaminan leasing. Oke, ini contoh perjanjiannya. Di sini ada perjanjian dari pihak satu, pihak kedua. Pihak satu itu adalah lesornya, yaitu tadi PT Bumi Putra. Pihak kedua adalah konsumen, teman-teman. Konsumen di mana itu adalah klien kita atau PT yang kita audit atau PT yang kita bekerja. Ini kalian bisa baca nanti contoh-contohnya dari perjanjian ini antara apa saja kewajibannya antara pihak lesor dengan pihak yang leasing, pihak yang leasing, meminjam leasing. Biasanya kalau misalkan kita sebagai auditor, kita harus dapat ini nih teman, harus dapat ini teman-teman, nomor LBDG
Ini adalah nomor perjanjian, di mana nomor perjanjian ini itu akan kita tulis nanti di laporan audit bahwa perusahaan PT ABC memiliki utang leasing atas perolehan misalkan kendaraan ke PT Bumi Putra BOT Finance dengan nomor perjanjian nomor LBDG 20 sekian 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 005. Nah, itu ditulis nanti di laporan audit supaya informatif. Oke, saya di sini langsung mau tunjukkan teman-teman. Nah, ini di akhir nanti ada tanda tangan si direkturnya yang menyetujui bahwa kita ada utang leasing ke Bumi Putra BOT Finance. Ini penjelasan di perjanjiannya bahwa nama penjualnya itu Maya Graha Indah PT atau Hino Motors Manufacturing. Jadi si PT ABC ini membeli kendaraan Hino. Hino itu biasanya ya teman-teman. Hino ke Hino Motor Manufacturing Indonesia atau dalam nama PT-nya itu Maya Graha Indah. Nilainya itu 818 juta, teman-teman. Ingat ya, ini 818 juta adalah harga pembelian. Terus ada informasi, ada uang muka pembelian 300 juta. 300 juta itu DP. Sehingga 818 juta dikurangin DP 300 juta, nilai sisa pembiayaannya itu adalah 518 juta. Nah, 518 juta ini akan dileasingkan, teman-teman. Jadi 518 juta ini ditanggung oleh si pihak leasingnya. Nah, nanti kita angsur setiap bulannya ke PT Bumi Putra, karena kan kita leasing. Cicilannya per bulan di angka 16 juta 955.500. Jangka waktu pembayaran selama 36 bulan. Jadi informasi ini menjelaskan bahwa perusahaan PT ABC memiliki utang leasing ke Bumi Putra selama 36 bulan. 36 bulan atau 3 tahun. Oke, ini kuncinya di sini ya teman-teman. Harga pembelian 818 juta, uang mukanya 300 juta, sehingga nilai utang leasingnya 518 juta. Oke, di sini kita langsung praktikan ya teman-teman. Buka Excel-nya. Excel udah muncul belum ya? Sudah, Pak. Belum. Sudah, Pak. Muncul ya? Oke. Nah, tadi kan informasinya kita beli beli kita beli kendaraan Hino sejumlah 818 juta dengan BP 300 juta sehingga nilai leasing sebesar 518 juta. Nah, dari informasi tadi yang perjanjian leasing, kalian bisa detailkan masing-masing jumlah aset itu 300 juta, 818 juta lah. Kemudian DP pemuka pemukanya 300 juta, sehingga nilai utang sisa 818 dikurang 300 juta, 518 juta. 518 juta ini adalah nilai nilai utang leasing. Terus kemudian tadi ada informasi bahwa informasi jumlah angsurannya di angka 16 juta.
Oh, ini. Pembelian orang 19 juta, uang muka pembelian 300 juta, sisanya 518 juta, kemudian ada angsuran 16 juta 965.000. Nilai angsuran ini, kalau misalkan kalian sebagai accounting, kalian harus catat 16 jutanya per bulan. Gimana cara nyatetnya, Kak? Kalian nggak usah pusing-pusing. Dalam perjanjian utang leasing ini, itu sudah ada tabel angsurannya. Kalian tinggal cari aja di sini, di bawah, tabel angsuran. Nah, ini nih. Ini tabel angsuran, teman-teman. Ini tabel angsurannya kalian sudah dapat. Kalian bisa catat setiap bulannya sesuai dengan tabel angsuran. Tadi nilainya 518 juta. Di sini kenapa 501? Karena 518 dikurang 16 juta untuk angsuran pertama menjadi 501 sisa outstanding utangnya. Tapi kalian juga harus memisahkan apa yang harus dipisahkan. Yang dipisahkan itu adalah nilai pokoknya dengan nilai bunga. Karena yang tadi kita sudah jelaskan, nilai bunga itu dicatat setiap bulannya debitnya beban bunga, kreditnya adalah bank. Oke, gimana ilustrasinya, Kak? Ilustrasinya misalkan tadi 518 juta ya. Pada kondisinya itu kalian semestinya mencatat sesuai dengan schedule terminal di sini nih, teman-teman. Kalian bikin apa angsuran pokoknya, kan tadi sudah ada tuh angsuran pokoknya. Terus angsuran bunga setiap bulannya, sehingga jumlah angsuran itu kalau ditambah angsuran bunga adalah 16 juta sekian tuh setiap bulannya flat jumlah. Terus kemudian outstanding balance atau nilai utang yang outstandingnya berapa setiap bulannya. Contoh tadi opening balance-nya 518 juta. Jadi otomatis itu narik semua, teman-teman. Angsuran pokoknya tadi 16 juta. Berapa ya? 16, 965, 500. 16, 965, 500. Jadi 501, Februarinya contoh 12,80, 361, 9. Dan sekarang bunganya 4,885, 138. Baik. Dari kasus yang tadi, 518 juta nilai utang leasing di angsuran pertama bulan Januari dia bayar 16 juta 965. Ini tanpa ketahuan nih nilai bunganya di angsuran pertama itu berapa. Nggak apa-apa, karena kita nggak tahu angsurannya berarti jurnalnya adalah debitnya utang leasing 16 juta pada kreditnya bank. Kita satu persatu ya, satu persatu nyatet jurnalnya. Jurnal saat pembelian aset. Jurnal saat pembelian aset, tadi kan nilainya 818 juta, teman-teman. Berarti debitnya aset perolehan kendaraan Hino nilainya 818 juta. Kreditnya itu ada utang leasing 518 juta. 518 juta. Kreditnya lagi adalah uang atau bank.
senilai 300 juta. 300 juta kan tadi kita DP, teman-teman. Jadi, saat jurnal saat pembelian asetnya, debitnya aset kendaraan truk Hino 818 juta, utang leasing 518 juta, kemudian kreditnya ada bank 300 juta kita bayar. Nah, kemudian dari ilustrasi yang di atas, pembayaran leasingnya atau uh, namanya biaya perolehan aset pembiayaan 510 jutanya di Januari ada bayar 16.965.500 karena kita nggak ketahuan nilai angsuran bunganya di perjanjian leasingnya, nggak apa-apa, kita langsung dicatatnya full aja 16 juta jurnalnya, catatnya debitnya utang leasing 19 juta 965.500, kreditnya adalah bank 15 juta 965.500. Ini saat jurnal pembayaran angsuran pertama. Debitnya itu utang leasing, Kak. Ya, karena kita bayar hutangnya di bulan Januari, angsuran pertama 16 juta. Otomatis yang tadinya 518 juta utangnya, karena kita ada bayar 16 juta, jadi berkurang nilai outstanding utangnya jadi 501 di bulan Januari. Bank, karena kita mengeluarkan uang. Kemudian jurnal angsuran kedua. Jurnal angsuran kedua di bulan Februari, kita ada detail berapa nilai angsuran pokok, berapa angsuran bunganya di bulan Februari. Nah, yang bunganya itu dikeluarkan di luar dari nilai outstanding utangnya. Karena yang kita catat mengurangi utang leasingnya hanya 12 juta. Nah, jurnalnya adalah debitnya utang leasing 12 juta 080 362. Kemudian debitnya lagi adalah beban bunga. 885 138. Kemudian kreditnya adalah bank. Nilainya 16 juta 965.500. Nah, walaupun di bulan Februari itu dipisah-pisah, berapa nilai pokok angsuran leasingnya, berapa angsuran bunganya, itu kalau dijumlahin angsuran pokok sama angsuran bunganya tetap sama, nilainya 16.965.500. Jadi nanti dari Januari sampai Desember sampai 36 bulan itu jumlah amortisasi total payment itu bakal sama terus, flat dia 16.965.500. Yang membedakan adalah nilai angsuran pokok setiap bulannya sama angsuran bunganya. Gitu. Satu lagi, selain biar make sure, biar yakin, kita lihat di bulan Maretnya. Di bulan Maretnya, nah nih, di bulan Maret dan seterusnya itu beda-beda nih teman-teman. Nilai pokok angsurannya sama bunganya itu beda-beda. Tapi ketika dijumlahkan nilai pokok leasing sama bunganya itu flat tuh. Dia harus mengeluarkan uang setiap bulannya 16.965.500. Bulan Februari dan seterusnya itu jurnalnya sama seperti yang tadi yang angsuran kedua. Debitnya utang leasing untuk pokok pembiayaannya, terus ada bunga dicatat sebagai debitnya beban bunga, kemudian kreditnya adalah bank keluar, uang keluar yaitu bank Mandiri atau apa nanti menyesuaikan. Jadi kita ada beberapa perbedaan jurnal pencatatan ya teman-teman ya, sama dari perolehan aset kendaraan truk Hino 818 juta, karena memang realnya harganya 818 juta. Kemudian ada utang leasing 518 juta. 518 juta kenapa? Karena kita ada DP 300 juta. Maka 818 juta dikurang 300 juta adalah 518 juta. Kita masuk hutang berupa utang leasing sesuai dengan perjanjian yang tadi. Nah, ini jurnal angsuran pertama yang tadi dengan case dia nggak ke identifikasi berapa nilai bunganya, berapa nilai pokoknya. Jadi dia
langsung totalnya aja kita jurnal utang leasingnya di debit, kreditnya bank. Kemudian yang di bulan keduanya Februari dan seterusnya itu kita udah identifikasi berapa nilai bunganya, berapa nilai angsuran pokoknya per bulan. Jadi nyatanya kalau yang angsuran kedua dan seterusnya itu ada 3 akun, debitnya utang leasing, kemudian ada beban bunga juga, terus kemudian ada bank. Makanya dia setiap bulannya akan berkurang terus sampai nanti dia di akhir bulan itu lunas. Jadi angsurannya itu flat semua setiap bulannya 16.965, tapi angsuran pokok sama angsuran bunganya itu beda-beda setiap bulan. Oke, mungkin itu yang bisa saya sharing hari ini. Eh, saya rasa udah cukup sih. Mungkin ada yang mau ditanyakan sambil diskusi, mohon diganti nama kalian di Zoom ini sesuai nama nama aslinya ya, supaya untuk absensinya lebih mudah nanti saya. Yang mau ditanyakan diskusi atau ada yang kurang jelas mungkin? Halo, ini yang laki-laki hari ini hadir nggak ya? Nggak salah di kelas ini ada laki-laki 1 orang ya. Iya, ada satu, Pak. Itu dia kemana ya? Kenapa nggak masuk dia? Hadir saya Pak. Oh ini. Oh oke. Fitra kemarin kenapa nggak hadir? Kemarinnya ini Pak, saya salah link pencet, nggak bisa. Ya, Katanya sesinya telah selesai di itu Pak. ya. Mas, Karena, jadi kita kuliah sebentar aja. Karena saya kan menggantikan Pak Slamet doang nih teman-teman. Jadi kita sebisa mungkin kuliah singkat padat aja. Jadi nggak perlu lama-lama. Makanya kemarin mungkin Fitrah join kita sudah selesai. ayo siap Pak. Oke. Udah yang mau ditanyakan teman-teman? Namanya bisa dibantu dilengkapin nggak kalian? Nah, namanya diganti nama lengkap Sekiba Taskia. Kalian bisa rename. Saya mau screenshot ini soalnya nama-nama yang hadir hari ini buat absensi. Oke. Oke. Ya, yang mau ditanyakan?
Kalian bisa baca-baca lagi, filenya ya. Filenya sudah saya share di Applink, kalian bisa download. Ya, saya pastikan dulu nilai halamannya. Hmm. Oke, kalau misalkan nggak ada pertanyaan, mungkin kita sudahi dulu. Maaf, Atas Bapak. waktunya. Eh, Semoga hari ini diskusinya bisa bermanfaat untuk kalian semua. Kalau misalkan ada yang nggak paham, nanti bisa didiskusikan di next